Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Kartika dengan NPM 23592001041 dari kelas Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak 6B yang diampu oleh Bapak Ahmad Zudi Eskom. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengujian black box testing untuk studi kasus penyewaan baju pesta. Pertama itu ada import library, terus equivalence partitioning. Hasilnya tuh ada durasi, kategori, sama hasil. Untuk durasi sewa yang pertama itu 1 sampai 7 hari. Di sini booking berhasil, tapi dengan syarat saldo si penyewa minimal 100.000. Yang kedua itu ada input 0 atau angka negatif yang akan muncul pesan error kayak invalid durasi. Terus yang terakhir itu lebih dari 7 hari. Itu invalid. Karena apa? Karena durasi penyewa baju pesta itu maksimal sampai 7 hari. Selanjutnya bagian tes manual. Ini ada 2 parameter input yaitu durasi sewa sama saldo. Yang pertama, kalau kita masukin durasinya min 1 atau 0, biarpun saldo kita sampai 200.000, 300.000, berapa itu, dia bakal dapat notif invalid durasi. Karena itu nggak logis. Terus gimana kalau durasinya udah benar? Misalnya kayak 3 hari durasinya, tapi saldonya cuma 50.000. Nah, sistem bakal otomatis ngasih tahu saldo tidak cukup. Karena kan syaratnya harus minimal punya saldo 100.000. Gimana sih cara biar bookingnya tuh berhasil? Inputnya tuh harus pas kayak durasinya 5 hari, terus saldonya 200.000. Itu nanti bakal booking berhasil. Yang terakhir, kalau kita maksain durasi sewanya tuh sampai 8 hari maupun saldonya 300, 400, 500, dia tetap nggak bisa. Karena apa? Karena kan minimal durasinya tuh cuma 7 hari. Kalau dia masukin 8 hari, dia tetap nggak bisa. Nanti dapat notif durasi minimal 7 hari. Lanjut ke bagian test case. Ini ada 2 kolom penting, itu ada output sama actual output. Bisa dilihat dari 5 skenario ini yang mulai dari durasi minus saldo kurang sampai durasi yang kelebihan, semua actual outputnya ternyata sama dengan karena hasilnya sinkron atau match, maka kolom statusnya tuh jadi pas semua. Selanjutnya ke teknik boundary value analysis testing. Tadi kan kita ngambil perwakilan zona. Nah, di BVA ini kita tuh kayak jagain angka perbatasannya. Ini bisa dilihat inputnya durasi sewanya 1 sampai 7 hari. Dia harus masuk ke dalam kategori valid. Terus kalau kita masukin durasi sewanya di angka 0, sistem langsung nolak dan bilang valid durasi, sama juga kayak di batas atas. Nah, batas maksimal kita itu kan 7 hari penyewaannya. Kalau kita masukin di angka 8, sistem wajib kasih tahu kategori invalid dan durasi maksimal 7 hari. Lanjut ke tes case manual. Dan di tes case manual ini, kita tuh benar-benar ngetes kritis perbatasan antara durasi sewa dan saldonya. Yang pertama, isi durasi kita tes angka 0, terus angka 1 sampai 7, lalu angka 8 invalid. Ini gunanya buat mastiin sistem mana batas awal dan mana batas akhir sewa. Kalau durasi aman, hasilnya pasti sesuai ekspektasi. Yang paling menarik tuh saat ngetes saldo. Ingat kan syarat saldo tuh minimal saldo 100.000. Ini kita tes di angka 99.999 perak. Di sini cuma beda 1 perak, tapi sistem tegas ngasih tahu kalau saldo tidak cukup. Begitu kita masukin saldo 100.000, baru deh booking berhasil. Yang terakhir itu ada test case otomatis. Bisa dilihat di tabel kita sudah mengubah semua titik
kritis mulai dari batas durasi 0, 1, 7, 5, 8 sampai ke perbatasan saldo yang selisih cuma 1 perak. Hasilnya di kolom expect output dan actual output semuanya sinkron tanpa ada selisih sedikit pun. Makanya status kolom paling kanan ini semuanya tuh pas, membuktikan kalau sistem sewa baju pesta kita nggak cuma oke di angka normal aja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan penjelasannya kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.